Pada awal film kita diperlihatkan Kate yang diperankan oleh Alexandra Daddario. Dia adalah seorang guru SMA yang selalu tidak didengarkan oleh anak muridnya. Perlu kita ketahui, Kate mempunyai sifat yang tidak mudah marah dan selalu tampil gembira. Kemudian Kate menegur salah satu murid yang asyik membaca komik Naruto melawan Sasuke, dan menyuruhnya untuk bercerita tentang apa yang dibacanya. Akan tetapi, hal itu dilihat oleh kepala sekolah dan menilai Kate tidak bisa mengajar dengan baik. Sebab itu, Kate diliburkan dari tugasnya menjadi seorang guru. Scene berpindah pada Meg yang diperankan oleh Kate Upton. Dia adalah sales produk kecantikan yang sedang menawarkan produknya pada sebuah perusahaan. Kebalikan dari Kate, Meg mempunyai sifat yang sedikit arogan dan mudah marah. Di sini, produk yang dia tawarkan ditolak oleh perusahaan tersebut hanya karena produk tersebut dibuat di Korea. Akhirnya Meg keluar dari ruangan tersebut dengan marah-marah karena produknya ditolak. Sesampainya di luar, Meg kembali dibikin kesal karena mobilnya parkir sembarangan dan diderek oleh polisi. Meg dan Kate adalah sahabat dekat, dan mereka tinggal di sebuah kontrakan yang sama. Meg yang sudah pulang duluan pun menyambut Kate dengan menari dan membawakan satu botol congyang untuk diminum bersama. Kedua gadis ini pun sama-sama melewati hari yang sangat kacau dan keduanya saling menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria tanpa busana yang ternyata itu adalah gigolo yang disewa oleh Meg. Mereka baru saja melakukan pergesekan nikmat untuk menghibur diri Meg yang merasa sangat kacau pada hari itu. Scene berpindah pada saat malam hari. Meg dan Kate pun terlihat sedang menonton Suara Hati Istri kesukaan mereka. Mereka juga mempunyai selera pria yang sama, yaitu berotot dan pemadam kebakaran. Tak lama setelah itu, Kate pun beranjak tidur dan menyisakan Meg yang masih lanjut menonton TV. Kemudian scene berpindah di kamar Kate. Di sana, Meg membangunkan Kate pukul 4:15 pagi. Kate yang baru saja bangun tidur pun dikagetkan oleh Meg yang sudah memesan tiket pesawat untuk berlibur. Sesampainya di bandara, terlihat antrian yang sangat panjang. Tentu hal itu akan membuat mereka terlambat. Tapi di sini bakat Meg digunakan, yaitu meraih salah satu petugas yang ada di sana untuk membuka antrian baru dengan mengeluarkan pakaian dalamnya dari koper. Pada awalnya, petugas tersebut menolaknya. Akan tetapi, mungkin karena melihat semongko milik Meg yang segede bola basket, akhirnya petugas itu membuka antrian baru dan mereka pun segera masuk ke pesawat. Sesampainya di pesawat, Kate langsung menutup jendela yang ada di sampingnya, dan ternyata Kate fobia terhadap ketinggian. Setelah itu ada orang pria berbadan tegap. Orang ini bernama Ryan. Ternyata orang tersebut akan duduk di antara Kate dan Meg. Saat menaruh tas di atas, Meg sudah mulai sange karena melihat postur dan perut Ryan. Singkat cerita, mereka bertiga ngobrol tentang pekerjaan masing-masing. Dan betapa terkejutnya Kate dan Meg mengetahui bahwa Ryan adalah seorang pemadam kebakaran. Sosok yang sangat mereka impi-impikan. Di tengah perjalanan, ternyata pesawat mereka terpaksa akan singgah untuk beberapa saat di suatu wilayah karena ada badai yang akan terjadi. Kate dan Meg pun kemudian menginap di sebuah hotel dekat bandara yang ada di sana. Ketika akan menuju ke kamar, mereka tak sengaja bertemu dengan Ryan di lift, dan ternyata Ryan juga menginap di hotel tersebut. Di sini Ryan mengajak Meg dan Kate untuk ikut dangdutan pada malam harinya. Sesampainya di kamar, Meg kebingungan mencari baju untuk dangdutan karena ternyata tas yang dibawanya tertinggal. Singkat cerita, waktu dangdutan pun tiba. Kate dan Ryan dikagetkan dengan Meg yang memakai pakaian seperti di film Krishna. Setelah itu, mereka berjoget asoy, menikmati tabuhan ketipung Cak Mamat. Tarik ses, semongko, kini tidak aku. Karena Meg terlalu overpower saat joget asoy, tanpa sengaja baju yang dia pakai melorot dan sebelah semongkonya pun menyembul keluar. Beruntung, di sini ada pria yang sigap menutupinya dengan menggunakan topi. Setelah dangdutan selesai, mereka pun kembali ke kamar. Keesokan paginya, mereka akan jalan-jalan dan menaiki balon udara. Kate yang takut ketinggian pun dengan terpaksa ikut karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut hati Ryan. Mereka bertiga pun dikagetkan karena ternyata operator balon udara tersebut sebelah matanya tidak bisa melihat. Ketika balon udara mulai naik tinggi,
Benar saja, Kate sangat panik karena fobia ketinggian dan meminta operator untuk menurunkannya sekarang. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena harus mengikuti arah angin. Pada saat yang bersamaan, Mac membuka satu botol Chongyang yang ia beli pada operator tersebut. Tapi, tak sengaja tutup botol itu malah melesat mengenai satu mata operator tersebut. Sekarang, operator itu sama sekali tidak bisa melihat. Akhirnya balon udara mendarat di atas kue ulang tahun seorang anak yang akan meniup lilin. Sesampainya di losmen, mereka akan berenang di kolam renang dengan Ryan. Scene berpindah pada saat Mac memamerkan semongkonya pada Kate. Karena Kate merasa pakaian yang dipakainya kurang bohai, Kate pun merombak pakaiannya dengan gunting. Dan setibanya di kolam renang, Ryan pun terpukau melihat Kate yang bohai dengan semongko yang berjejer segede bola basket. Di sini Kate kemudian berjemur bersama Ryan, tetapi setelah itu, Mac mengajaknya berenang dan unjuk kebolehan dengan salto ke dalam air. Ketika giliran Mac akan salto, mamam. Setelah itu Kate dan Mac pergi minum di bar, dan tak sengaja melihat Ryan yang akan pergi menyewa travel untuk menghadiri pernikahan, dan mereka pun ikut nebeng bersama Ryan. Di tengah perjalanan, mobil mereka berhenti di pom untuk mengisi bensin. Kate yang kebelet pipis pun terpaksa harus ke toilet yang sangat kotor dan menjijikan di sana. Di sini, persahabatan Mac dan Kate mulai pecah. Mac mengunci pintu toilet dari luar supaya Kate tidak bisa ikut bersama mereka. Kemudian Kate berusaha keluar lewat jendela, tetapi sialnya kakinya terpeleset ke dalam kloset dan terjatuh. Di sisi lain, Ryan yang baru saja telepon dengan seseorang dikagetkan dengan Kate yang terjatuh keluar dari jendela. Dengan perasaan yang sangat marah, Kate pun menyiram tubuhnya dengan air untuk bersih-bersih. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kate berpura-pura lehernya sakit dan ingin dipijat oleh Ryan. Mengetahui hal tersebut, Mac dengan sengaja menaruh obat tidur di botol Chongyang yang ia bawa dan ditawarkan kepada Kate, berharap dia akan meminumnya. Ternyata di sini Kate menolaknya, dan tiba-tiba sopir travel tersebut merebut dan meminumnya. Akhirnya, karena ngantuk, mobil mereka menabrak rambu-rambu jalan. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menginap sementara di losmen terdekat. Tak seperti biasanya, Kate dan Mac menginap dengan kamar yang berbeda karena perpecahan antara mereka berdua. Scene berpindah pada Mac yang sedang berada di bar ditemani oleh akang sopir. Di sisi lain, terlihat Kate yang sedang mengambil sebuah minuman kaleng. Dan di sana tiba-tiba Ryan muncul kemudian memegang semongkok Kate. Mau dilewatin kok enak, nggak dilewatin kok mubazir. Kapan lagi coba bisa megang semongko segede itu? Sat! Dan inilah adegan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Kemudian mereka melakukan pergesekan mantap di dalam kamar. Pagi harinya, Kate yang merasa memenangkan ini semua bilang kepada Mac bahwa semalam dia telah melakukan pergesekan mantap bersama Ryan. Dan ternyata, Mac pun melakukan hal yang sama. Tiba-tiba akang sopir menghampiri mereka dan memberitahu bahwa Ryan pergi dengan membawa mobilnya. Hal tersebut membuat mereka bertengkar hebat dan mengacaukan seisi Alfamart. Ternyata, Ryan yang pergi itu akan menghadiri pernikahannya sendiri. Diketahui dari akang sopir yang ditinggali pesan oleh Ryan. Merasa ditipu, Mac dan Kate pun akur kembali dan segera berangkat untuk menghancurkan pesta pernikahan Ryan. Setelah mengetahui di mana pernikahannya dilangsungkan, Kate dan Mac segera mencari pengantin wanitanya dan membongkar semua kejadian bergesekan mantap yang dilakukan oleh Kate dan Mac bersama Ryan. Seketika wanita itu menangis dan memasuki ruangan pengantin dan ternyata Mac dan Kate salah sasaran. Itu bukan pernikahan Ryan dan ternyata itu adalah pernikahan orang lain. Pada kenyataannya memang di sana ada dua acara pernikahan yang sama. Kemudian Kate dan Mac mencari pernikahan Ryan. Setelah menemukannya, mereka langsung bertemu dengan Ryan dengan marah-marah. Tetapi di sini Ryan bilang bahwa dia tidak berbohong karena Kate dan Mac tidak pernah menanyakan pernikahan siapa yang akan dihadiri oleh Ryan. Akhirnya dengan lapang dada, lapang dada, emang lapang banget lapang. Pada akhirnya mereka pun pulang dan Mac memutuskan untuk tidak tinggal bersama Kate lagi. Karena Mac akan memperbaiki hidupnya yang kacau. Mac pun menemui akang sopir dan semenjak itu mereka terus berhubungan. Di sisi lain, Kate mulai kembali mengajar di sekolah. Beberapa waktu berlalu, terlihat Mac yang sedang VCS dengan akang sopir yang tiba-tiba ditelepon oleh Kate yang akan datang ke rumahnya. Kemudian, Mac menutup VCS bersama akang sopir yang meminta memperlihatkan semongkonya. Sat!
Scenes berpindah memperlihatkan Kate dan Mike yang kembali duduk berdua menonton Suara Hati Istri kesukaan mereka, dan film pun berakhir. A reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling.